Beba, my church, my home. Beba, your church, your home. Apa kabar Bapak Ibu? Deklarasikan, aku sehat, aku kuat, makmur, panjang umur, awet muda, dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Silakan duduk. Ya. Sambil duduk katakan, aku anak kesayangan Bapak. Aku adalah anak yang paling dikasihi Tuhan. Katakan lagi, aku adalah kebenaran Bapa dalam Yesus. Dan aku adalah orang yang sudah dibenarkan karena imanku kepada Yesus. Katakan amin. Ya, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, salam. Saya membagikan hari ini khotbah saya tentang sepenuhnya diampuni. Ini bagian ketiga. Ya, Saudara bisa lihat yang satu, yang keduanya di YouTube. Sudah masuk YouTube? 1, 2? Sudah? Oke. Lihat khotbah saya tentang sepenuhnya diampuni. Yang pertama, yang kedua, ini yang ketiga. Ini yang terakhir, ya. Bagian terakhir daripada sepenuhnya diampuni. Tadi pagi saya bagikan firman Tuhan tentang bahwa Tuhan kita bukanlah Allah yang menghanguskan. Ya, sebetulnya poinnya sama saja. Poinnya adalah kita mengerti sepenuhnya bahwa Tuhan itu bukanlah Tuhan yang menghukum, bukan Tuhan yang menghanguskan, dan bahkan poinnya adalah kita bisa memahami bahwa kita ini adalah orang-orang yang sepenuhnya memang sudah diampuni. Bahwa tidak ada lagi penghukuman atas kehidupan kita. Katakan amin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya, kita ini pertanyaannya gini. Pertanyaannya, apakah kita ini sepenuhnya diampuni atau tidak? Nah, itu menjadi pertanyaan. Jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, kita sudah diampuni sepenuhnya. Oke? Nah, hari ini saya mau mengajak saudara, kita akan banyak buka ayat Alkitab. Oke? Semangat? Yes. Saya mau tunjukkan ayat-ayat Alkitab yang mencatat, yang menulis tentang pengampunan Tuhan untuk saudara dan saya. Ya, kita akan lihat apa yang Alkitab katakan yang terjadi di kayu salib. Ya, tadi pagi saya sampaikan satu ilustrasi tentang bagaimana bahwa Allah itu adalah Allah yang adil. Dia menghukum umatnya karena kesalahannya, tetapi dia juga mengasihi umatnya karena kasihnya. Ya, dia mengampuni umatnya juga karena kasihnya. Nah, kalau Tuhan tidak menghukum umatnya, berarti dia tidak adil. Oke? Nah, bagaimana caranya? Bagaimana ilustrasi? Tadi pagi saya sampaikan seperti seorang raja, ya. Ada seorang raja yang kehilangan barang berharga di dalam kerajaannya. Di kerajaannya dia kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan dia marah, dia murka karena itu barang kesayangan dan berharga baginya. Dan ketika itu hilang, dia mengeluarkan suatu pengumuman kepada setiap orang bahwa cari siapa yang mencuri barang itu. Dan apabila ditemukan, orang itu harus dihukum cambuk. Ya. Nah, setelah dicari Bapak Ibu di seluruh pelosok negeri berusaha dicari dan akhirnya ditemukan siapa yang mencuri barang berharga itu. Ternyata yang mencurinya adalah anaknya sendiri. Nah, karena pengumuman sudah disampaikan, pemberitahuan sudah disampaikan di seluruh pelosok negeri, siapapun yang mencurinya akan dihukum, akan dirajam, akan dicambuk maksudnya. Ya. Wow, itu menjadi suatu pukulan yang besar bagi sang ayah. Karena apa? Karena kalau dia tidak hukum, maka dia tidak adil. Maka dia melanggar perkataannya. Ya, kalau dia menghukum, dia punya kasih kepada anaknya. Nah, kedua hal ini harus ditunjukkan, harus diberikan sepenuhnya kedua-duanya kepada anak ini. Akhir tiba waktunya bahwa anak itu harus dihukum dan dibawa ke tengah orang banyak dan anaknya disuruh apa tadi itu mengkawang, ya bukan apa sih? Merangkak, seperti orang merangkak, ya. Orang merangkak. Dan itu memberikan punggungnya untuk dicambuk oleh para pencambuk, algojo yang pencambuk, salam tari, ya. Puji Tuhan, nanti kamu didoakan ya. Ulang tahun kan tanggal 1? Ya, oke, puji Tuhan. Ulang tahun yang berapa? Sini, ya. 18 tahun ya. Geser lagi, 1. Iya. 18 tahun. Puji Tuhan, sudah mahasiswa ya, tari ya. Mantap, mahasiswi. Oh ya, sorry ya, mahasiswi. Ya, pulang kuliah ya, oke. Ya baik Bapak Ibu.
Nah, jadi anak ini harus dicambuk. Dan tiba waktunya anak itu dicambuk ketika sang pencambuk ingin melepaskan cambukan pertama. Ayahnya langsung lari dari tahtanya dengan tergesa-gesa begitu cepat, langsung menutupi tubuh anaknya dengan tubuhnya. Anaknya di bawah lalu dia tutup seperti ini. Dan cambuk itu dilesatkan dan mengenai belakangnya. Dan orang kaget. Tetapi dia katakan, laksanakan hukuman itu. Cambuk. Dan dia menanggung seluruh cambukan itu di dalam tubuhnya. Artinya pelaksanaan hukuman tetap terjadi, betul? Cambukan tetap terjadi, tetapi dia yang menerima cambukan itu. Oke? Kemudian yang kedua, kasihnya pun tetap terjadi. Dia tunjukkan kasihnya bahwa anaknya tidak dihukum. Karena dia yang menerimanya. Nah, itulah yang dilakukan oleh Bapa di surga. Saudara dan saya adalah anak yang seharusnya dihukum. Tetapi dia menjadi manusia. Ya, sebagai manusia, sebagai saudara dan saya, menanggung semua hukuman itu. Jadi apakah Allah murka? Ya. Apakah Allah menghukum? Ya. Tapi ingat baik-baik bahwa murka dan hukumannya sudah dilampiaskannya kepada manusia yang bernama Yesus Kristus. Amin. Sehingga apa yang terjadi? Bahwa saudara dan saya tidak lagi menerima hukuman itu. Tidak lagi menerima cambukan itu. Tidak lagi menerima murka Tuhan. Karena sudah dilampiaskan sepenuhnya. Cawan murka itu sudah dilampiaskannya kepada diri Yesus Kristus. Dan itu sudah selesai. Ibaratkan kalau orang marah kan harus dilampiaskan kan. Setelah dilampiaskan lega. Lega. Oke? Itu yang terjadi. Tuhan lega semua dia semua lampiaskan murkanya kepada Yesus di atas kayu salib. Sampai-sampai dampak daripada murka itu Allah pun tidak bisa melihat Yesus. Allah memalingkan wajahnya dan Yesus berteriak, Allah Bapa telah meninggalkan Yesus. Amin. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa Bapa meninggalkan Yesus? Karena dia tidak bisa melihat tubuh anaknya yang menanggung dosa manusia. Saudara tahu itu? Amin. Amin. Itulah kasih Bapa kepada saudara dan saya. Nah, pertanyaan tadi Bapak Ibu, kita mau pahami tentang karya Yesus ini. Kita lihat dalam Kolose 2 ayat 13. Kolose pasal 2 ayat 13. Kita mau lihat apa yang Alkitab katakan tentang bahwa saudara dan saya sepenuhnya diampuni. Kolose pasal 2 ayat yang ke-13. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu. Perhatikan. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Perhatikan, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Oke? Kita ulang katakan. Ia 1, 2, 3. Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Ulang lagi, katakan, Ia mengampuni segala pelanggaran saya. Oke, 1, 2, 3. Ia mengampuni segala pelanggaran saya. Katakan amin. Di dalam sepenuhnya diampuni yang pertama, yang kedua, saya sampaikan bahwa pengampunan Tuhan tidak terjadi hanya pengampunan pada masa lalu. Pengampunan Tuhan tidak terjadi bahwa sesuatu yang akan diampuni kalau kamu akan minta ampun. Tetapi pengampunan Tuhan diberikan sepenuhnya. Bukan hanya dosa masa lalumu, bukan dosa saat ini, atau bukan dosa masa depan. Tetapi semua dosa dan pelanggaran kita, masa lalu, sekarang, dan masa depan, semuanya sepenuhnya diampuni. Dan bukan akan diampuni, tetapi sudah diampuni. Itu bagian pertama. Yang kedua, kita mau lihat lagi dalam Ibrani 10 ayat 12. Ibrani 10 ayat 12, saudara bisa ikuti saya. Bapak Ibu, saya mau tunjukkan. Kalau saudara bisa catat itu ayat-ayatnya, supaya saudara bisa renungkan kembali nanti. Ya, di dalam handphone saudara, supaya saudara tahu, oh ini ayat-ayat tentang sepenuhnya diampuni. Wah, gitu. Ya, kita lihat ayat 12. 1, 2, 3. Tetapi Ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, Ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Katakan amin. Saya ulang lagi. Tetapi Allah maksudnya setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Perhatikan, Ia mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa. Kemudian
Yesus duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Jadi hanya satu korban saja. Karena dosa. Korbannya tidak berulang-ulang seperti yang dilakukan oleh para imam di masa lalu. Tetapi korbannya satu kali saja, dan itu dilakukan karena dosa. Oke? Dalam terjemahan EPYH-nya mengatakan seperti ini. Tetapi Kristus sekali saja memberikan dirinya sendiri kepada Allah sebagai korban karena dosa kita, dan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Oke? Dia katakan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Kemudian ia duduk di tempat kemuliaan tertinggi di sebelah kanan Allah. Katakan amin. Coba saudara perhatikan kalimat itu, ya. Dia katakan pengorbanan ini berlaku untuk selama-lamanya. Kita lihat dalam 1 Yohanes 2 ayat 12. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Saya berjanji, saya buka banyak ayat kepada saudara. Oke? 1 Yohanes 2 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. Ya? 1, 2, 3. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Sebab dosamu telah. Kata telah artinya apa? Sudah. Kata sudah artinya apa? Kalau sudah artinya apa? Telah. Kalau setelah telah, berarti sudah. Oke? Kalau bahasa Inggrisnya itu apa? Selesai, done. Jadi, wes rampung. Haleluya. Ya, sudah selesai. Ya. Jadi tidak perlu lagi ada karya lain. Oke? Jadi karya Kristus di kayu salib itu tidak perlu ditambahkan lagi dengan usaha upayamu. Seringkali manusia berusaha untuk menambahkan apa yang sudah Yesus Kristus lakukan di kayu salib. Seringkali manusia mencampurkan sesuatu yang sudah Yesus Kristus selesaikan di kayu salib. Ibaratkan seperti lukisan, ya, yang dimana seorang pelukis melukis, ya, dengan sempurna, dia lukis dan sudah selesai. Ya kan? Manusia itu seperti itu. Manusia itu seperti ketika Tuhan menciptakan manusia itu seperti seorang pelukis yang melukis manusia. Nah makanya ketika Yesus Kristus menciptakan langit dan bumi ini, dari pertama, kedua sampai hari ke-6, itu ibaratkan dia itu seperti melukis kehidupan di dalam hidup manusia. Dia menciptakan langit, dia menciptakan matahari, dia menciptakan bintang, bulan, dia menciptakan bumi, dia menciptakan seluruh planet, antariksa, semua. Tumbuh-tumbuhan, air, daratan, hewan, binatang, manusia. Nah, ketika dia menyelesaikan penciptaannya manusia, dan setelah dia selesai menciptakan manusia, artinya apa? Lukisan itu sudah selesai. Nah, jikalau saudara menambahkan daripada lukisan itu, maka saudara akan merusak karya itu. Oke? Jadi, kalau makanan, kalau sudah dimasak, jangan ditambah-tambah lagi bumbunya. Karena itu sudah the best, terbaik menurut sang ahli masak. Amin. Tapi kadang-kadang manusia ini tidak bisa tidak bisa nggak puas kalau dia nggak tambahkan sesuatu. Dia tidak puas kalau dia tidak upayakan sesuatu atas apa yang sudah dikerjakan oleh Tuhan. Makanya manusia berusaha untuk berbuat baik, melakukan segala kebaikan dengan tujuan supaya dia diselamatkan. Padahal keselamatan tidak perlu. Firman Tuhan mengatakan bahwa bukan karena usaha upayamu kau diselamatkan, tapi semata-mata hanya karena kasih karunia Allah. Hanya karena pemberian Tuhan. Apakah kita tidak perlu berbuat baik? Kita harus terus berbuat baik. Tapi tujuannya bukan untuk diselamatkan. Tujuannya untuk apa? Untuk menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Makanya kita berbuat baik. Apakah kita berbuat dosa? Apakah ketika kita tidak berbuat dosa lalu kita diselamatkan? Bukan itu. Bukan karena engkau tidak berbuat dosa lalu kau diselamatkan, tetapi karena karya Yesus. Pertanyaannya, apakah kita, kalau begitu berarti kita nggak apa-apa bikin dosa? Bukan juga seperti itu maksudnya. Saudara tidak berbuat dosa justru karena engkau menghargai keselamatan yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Amin. Karena Tuhan sudah baik kepada saudara, masa kan kau jahat sama Tuhan? Ya kan? Seperti itu. Nah, jadi Alkitab jelas sekali mengajarkan Bapak Ibu bahwa Yesus sudah
mengampuni semua dosa kita di kayu salib. Dosa apa? Dosa masa lalu, dosa sekarang, dan dosa yang akan datang. Dan dia katakan, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Katakan amin. Jika saudara ada dalam Kristus, ya, dengarkan saya baik-baik. Jika engkau ada dalam Yesus Kristus, engkau sepenuhnya diampuni. Dua orang aja. Jika engkau ada dalam Kristus, engkau sepenuhnya diampuni. Nah, ini baru banyak orang, ya. Amin. Saat kita melakukan dosa, Bapak Ibu, ya, saat kita berbuat dosa, Tuhan Yesus sang kebenaran tidak menghakimi kita. Nah, kalau seperti ini nih, coba kita buka ayatnya. 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Coba, saudara baca. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Saudara baca nasihat yang di atas, anak-anakku, kata Yohanes. Hal ini tulisan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Pesannya, nasihatnya jelas. Supaya saudara dan saya tidak berbuat dosa. Jangan berbuat dosa. Tetapi seandainya saudara berbuat dosa, nah itu bukan berarti melegalkan saudara boleh berbuat dosa. Kenapa kata seandainya engkau berbuat dosa? Karena kita ini masih kemungkinan, saya sudah bagikan beberapa minggu yang lalu, tentang di Roma pasal 6 dan 1 Yohanes pasal yang ke-2 ayat pasal yang ketiga, ya. 1 Yohanes pasal 3 dan juga Roma pasal 6. Saya sudah bagikan bahwa kita memang sudah diampuni, bahwa tidak ada lagi penghukuman pada diri kita. Tetapi Yohanes dan Rasul Paulus juga tidak memungkiri bahwa manusia masih bisa berbuat dosa. Oleh sebab itu dia katakan, hendaklah engkau memandangnya bahwa engkau sudah diampuni. Hendaklah engkau memandangnya bahwa dosamu telah diampuni. Hendaklah engkau memandangnya bahwa engkau adalah orang yang sudah dibenarkan, bukan lagi orang yang masih berbuat dosa atau jatuh dalam dosa. Nah, makanya Rasul Yohanes mengatakan, namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Jadi ketika ada orang-orang Kristen yang sampai saat ini yang mungkin masih bergumul dengan dosanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau ngajak saudara untuk memahami, mengerti bahwa ada Yesus yang membela saudara. Amin. Tetapi jangan hidup terus di dalam tempat itu. Oke? Saya akan ajak terus saudara akan melihat nanti apa yang saya sampaikan ini akan lebih jelas. Dan Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana mengatakan tidak kepada dosa dan kepada keinginan-keinginan duniawi. Ya, di situ dikatakan jangan berbuat dosa. Tetapi jika engkau berbuat dosa, ada pengantara. Dan juga di dalam surat Paulus kepada Titus, kita buka di Titus 2 ayat 12. Titus 2 ayat 12. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan. Ya, ia mendidik kita. Tuhan mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana. Supaya kita hidup adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Amin. Jadi sudah perhatikan, Tuhan juga mengajarkan bagaimana kita tidak hidup dalam kefasikan dan mengatakan tidak kepada kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Katakan amin. Amin. Jadi saat seseorang berbuat dosa, dengar baik-baik. Orang itu atau kita, ketika kita berbuat dosa atau ketika seseorang berbuat dosa, maka orang itu tidak jatuh atau tidak keluar dari kasih karunia. Tetapi justru apa yang terjadi? Justru orang itu jatuh ke dalam kasih karunia. Amin. Jadi maksudnya, bagaimana maksudnya Bapak? Tidak jatuh dari kasih karunia, tapi justru jatuh ke dalam kasih karunia. Kalau jatuh keluar kasih karunia itu artinya apa? Tidak ada pengampunan. Itu keluar dari kasih karunia. Oke? Kalau kamu jatuh, kalau berbuat dosa, maka kita jatuh dan keluar dari kasih karunia. Nah, ini mindset yang ada pada diri orang Kristen saat ini. Ketika mereka merasa mereka jauh dari Tuhan, mereka berbuat dosa, mereka berpikir bahwa mereka sudah dihukum.
Bahkan timbul suatu keraguan dalam diri mereka bahwa mereka sekalian aja dah. Sekalian aja jahat, sekalian aja nggak pergi beribadah, sekalian aja, dan berbagai macam hal pikirannya. Nah, kenapa? Karena konsep manusia, karena terlalu hidup di dalam satu konsep pengertian tentang Allah yang menghukum, Allah yang murka, Allah yang menghanguskan, seperti yang tadi pagi saya bagikan. Tetapi konsep yang sebenarnya adalah bahwa ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, justru dia jatuh ke dalam kasih karunia Allah. Jadi bagaimana seharusnya orang yang hidup ketika mereka jatuh dalam dosa, dia harus menyadari bahwa ada pengampunan Tuhan ke dalam kehidupannya. Makanya banyak orang Kristen hari ini takut pergi ke gereja. Ya, ketika mereka hidup dalam dosa, hidup dalam satu kesalahan, hidup dalam satu pelanggaran, apa yang mereka lakukan? Mereka justru apa? Menghindar, menjauh dari gereja. Ya, menjauh dari persekutuan dengan orang-orang Kristen. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka dihakimi. Penghakiman terjadi bukan oleh karena Tuhan, tapi oleh karena manusia menghakimi hidup mereka. Karena apa? Karena suatu mindset, konsep dalam suatu kehidupan bergereja atau kehidupan sebagai orang Kristen yang seringkali memberikan suatu penghakiman kepada setiap orang yang gagal dalam kehidupannya. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Nah, ketika seseorang menghakimi orang lain, itu justru menunjukkan bahwa sepertinya seseorang itu telah jatuh dan keluar dari kasih karunia. Tetapi ketika kita menerima segala dosa dan pelanggaran orang lain, itu justru membuat orang itu menyadari bahwa dia telah masuk dalam kasih karunia. Karena ada penerimaan dalam diri orang itu. Ya kan? Nah, ketika kita menerima seseorang, artinya apa? Orang itu jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan. Karena Allah saja, Bapa di surga, dia tidak menghukum, dan justru sebaliknya, dia menerima. Nah, ketika seseorang diterima atas segala pelanggaran dan dosanya, justru orang itu sedang jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara mengerti maksud saya? Amin. Dia jatuh ke dalam kasih karunia Tuhan. Nah, setelah saya sampaikan hal ini Bapak Ibu, apakah artinya kita boleh berbuat dosa sesuka kita? Jawabannya tidak boleh sama sekali. Amin. Halo? Terus Bapak Ibu, kalau kita sudah diampuni, kalau kita sudah dibenarkan Tuhan, ya, kalau kita sudah dikuduskan oleh Tuhan, ngapain lagi kita kepengen lagi balik ke penjara dosa? Ya, ngapain lagi? Seperti masalah yang lalu saya sampaikan, minggu yang lalu saya sampaikan, ketika seseorang telah tertangkap karena pengedar narkoba, dia dipenjara, ya, dia dipenjara dan dia jalani hukuman selama di penjara dan dia akhirnya bebas keluar. Setelah dia dibebaskan keluar, karena mungkin dia dibebaskan karena ada yang menjamin dia. Ada orang yang menjamin dia atau karena orang tuanya menjamin dia dibebaskan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dia dibebaskan, dia kayak semacam pengen lagi masuk penjara. Apa yang dia lakukan? Dia berbuat lagi akan kesalahan. Dia mengedar narkoba lagi, dia masuk penjara lagi karena dia mungkin menikmati hidup dalam penjara. Nah, tidakkah kau tahu bahwa seperti itulah kebanyakan orang Kristen? Karena dia tidak menyadari bahwa dia sudah dibebaskan, diampuni sepenuhnya. Sudah dibebaskan dari penjara dosa sepenuhnya. Amin. Halo? Nah, jadi kita harus hidup dalam suatu kesadaran ini bahwa kita sudah dibebaskan. Ngapain lagi kita balik lagi ke penjara dosa? Kita sudah diampuni sepenuhnya. Ngapain lagi kita balik ke dalam perasaan yang selalu terhukum dan dihakimi? Amin. Jadi perhatikan Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak hanya mengampuni semua dosa saudara, tetapi dia juga melakukan pembedahan. Dia semacam kayak dokter yang membedah dan dengan cara apa? Menanggalkan sifat dosa kita, yaitu our sinful nature. Kolose 2 ayat 11. Kita buka Kolose 2 ayat 11. Kita baca sama-sama Kolose 2 ayat 11. 1, 2, 3. Dalam dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Jadi di dalam Yesus kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia. Ya, saudara tahu sunat? Sunat itu artinya membuang kulit katan. Sunat itu artinya membuang proses pembuangan kulit katan itu adalah membuang hal yang kotor, yang najis. Itu terjadi kepada bangsa Israel di dalam hukum Taurat. Bahwa setiap orang Yahudi, setiap orang Israel harus disunat, dibuang kulit katanya. Dan artinya apa? Firman Tuhan mengatakan, kita bukan disunat secara lahiriah seperti itu, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari apa? Menanggalkan akan tubuh yang berdosa.
menanggalkan, memotong, seperti membedah, membuang keadaan yang kotor, yang najis dalam diri kita. Dan tidak hanya disunat, tidak hanya ditanggalkan, tidak hanya dibedah, menanggalkan sifat dosa kita. Tetapi yang berikutnya, firman Tuhan mengatakan, Dia memberikan kita sifat manusia yang baru. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat yang ke-17. Sudah? 1, 2, 3. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Waduh Bapak Ibu, kalau saudara renungkan ini betul-betul, nanti coba rumah renungkan ini. Ayat ini betul-betul engkau renungkan. Ya. 2 Korintus 5 ayat yang 17 ini. Saudara harus terima ini. Ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Engkau ada dalam Kristus? Saya mau bertanya kepada saudara hari ini, ya, yang saudara yang juga menonton atau mengikuti secara live streaming atau menonton siaran ulang dari khotbah ini. Saya mau bertanya kepada saudara, apakah engkau adalah orang yang ada di dalam Kristus? Firman Tuhan mengatakan engkau adalah ciptaan baru. Katakan amin. Tidak hanya stop di situ, tapi dia katakan yang lama sudah berlalu. Apa artinya yang lama? Tubuh berdosamu sudah ditanggalkan. Tidak hanya stop di situ, dia katakan sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak Ibu Saudara dan saya, hidup kita ini sudah menjadi manusia yang baru. Disebut dengan apa? New creation. Ciptaan yang baru, yang benar-benar baru. Bahkan dalam bahasa aslinya itu dikatakan bahwa suatu ciptaan yang tidak ada sebelumnya. Itu artinya. Artinya siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kata ciptaan baru itu maknanya adalah bahwa suatu ciptaan yang tidak ada sebelumnya. Oke? Saudara sudah bisa mengerti maksud saya. Jadi begini, saudara dan saya ini adalah manusia roh Bapak Ibu. Keberadaan kita yang sesungguhnya ini adalah manusia roh. Karena manusia roh kita yang pertama itu sudah mati. Oke? Bersama-sama dia mati. Bersama dengan kejatuhan Adam dalam dosa. Jadi, the human spirit, hidup manusia roh kita, yang pertama itu sudah mati. Dan itu mati bersama dengan kejatuhan Adam dalam dosa. Nah, terus bagaimana kita hidup hari ini? Ya kita hidup dalam suatu keadaan roh, ya. Roh yang mati, dalam tanda petik, mati itu berarti kalau mati Bapak gimana kita masih bisa hidup? Maksudnya suatu keberadaan roh mati itu artinya apa? Suatu keberadaan roh yang tidak bisa lagi terkoneksi dengan Tuhan. Kenapa tidak bisa terkoneksi dengan Tuhan? Karena apa? Karena manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam kehidupan yang berdosa, yang tidak mungkin bisa lagi bersatu dengan Tuhan yang kudus. Sudah mengerti maksud saya? Bahwa ciptaan yang pertama itu adalah manusia yang sudah diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dengan roh yang dihembuskan oleh Tuhan, yang membuat manusia dan Tuhan bisa bersekutu, bisa bersatu, bisa ngobrol dengan enak. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, keberadaan yang manusia jatuh yang seperti itu terputus, hilang, mati, sehingga manusia tidak bisa terhubung dengan Tuhan sebagaimana seharusnya terhubung. Nah, oleh sebab itu makanya Tuhan datang dalam dunia ini untuk memberikan roh yang baru yang tidak sama dengan roh yang ada pada diri Adam. Tetapi roh yang ini adalah roh yang ada dalam diri Yesus. Maka dikatakan manusia yang baru yang belum ada sebelumnya. Ciptaan yang baru yang dimana ciptaan ini tidak ada sebelumnya. Karena apa? Karena ciptaan yang baru ini ciptaan yang diciptakan Allah sama seperti Kristus. Karena roh Kristus ada di dalam diri saudara dan saya. Amin. Saudara bisa nangkap maksud saya. Amin. Jadi karena oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, karena engkau sudah diberikan sifat yang baru, maka apa yang terjadi? Dosa tidak lagi menguasai saudara. Dosa tidak lagi menguasai kita. Amin. Dan coba kita lihat Titus 2 ayat 12. Kita lihat ayat Titus 2 ayat 12. Ia mendidik, ya sudah kita baca tadi ya. Nah, ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini.
Maknanya apa Bapak Ibu? Maknanya apa? Kita berterima kasih untuk kuasa dan kasih karunia Tuhan. Karena apa? Karena kita menjadi orang yang mampu berkata tidak kepada dosa. Amin. Lalu 2 Petrus 1 ayat 9, 2 Petrus 1 ayat yang ke-9 dikatakan, ayat 9, 2 Petrus 1 ayat yang ke-9. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Jadi inilah alasannya kenapa Petrus katakan dosa-dosa yang dahulu, artinya dosa kita dan cara hidup kita yang dikuasai oleh dosa yang ada di masa lalu, sepenuhnya sudah diampuni. Dan sepenuhnya dosa masa lalu itu adalah menjadi dosa yang ada hanya di masa lalu saudara. Bukan berarti bahwa Tuhan hanya mengampuni dosa masa lalu, tetapi dosa itu adalah dosa yang terjadi masa lalumu. Sudahkan, biarkan itu jadi masa lalumu. Oke? Saudara paham maksud saya? Amin. Dan karena apa yang Yesus Kristus lakukan, Bapak Ibu Saudara sekalian, maka Bapa tidak hanya sekedar mengampuni kita, dia juga memilih apa? Memilih untuk melupakannya. Dalam Ibrani 8 ayat 12. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Ibrani 8 ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Katakan amin. Sebab aku mengampuni kesalahan mereka, dalam terjemahan NIV-nya. Ya, dia katakan menaruh belas kasihan. Coba saya lihat terjemahan yang mengatakan dalam terjemahan BIMK-nya mengatakan seperti ini. Aku akan mengampuni kesalahan-kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka. Ini suatu suatu perkataan Rasul Paulus ya kepada di dalam kitab Ibrani ini, di mana dia mengatakan bahwa Tuhan Yesus Allah kita Bapa di surga sudah menaruh belas kasihan dan bahkan dia katakan mengampuni segala kesalahan kita dan tidak lagi mengingat dosa-dosa saudara dan saya. Kalau Tuhan aja tidak mengingat dosamu, kenapa kau harus mengingat-ingatnya? Amin. Yang mengingat siapa saja. Kita sudah seperti itu. Oke? Nah, dan saya mau sampaikan bahwa sifat manusia itu seperti itu. Sifat manusia suka menghitung skor dan mencatat kesalahan orang lain. Betul apa tidak? Ya, sifat manusia suka menghitung skor dan suka mencatat kesalahan orang lain. Tapi ingat baik-baik bahwa kasih Bapa yang Yesus nyatakan tidak menyimpan kesalahan dan bahkan dia tidak mengingat lagi. Saudara bisa baca dalam kitab Ibrani pasal 11, kita tidak usah buka. Saat pahlawan iman ditulis dalam Ibrani 11, saudara perhatikan dengan baik-baik. Setiap orang yang ditulis dalam Ibrani 11 itu adalah orang yang tidak bebas dari kesalahan, orang yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi ketika ditulis dalam Ibrani 11, perhatikan, dosa mereka, kesalahan mereka sama sekali tidak disebut dalam Ibrani 11 itu. Oke? Saudara baca, setiap orang yang dalam Ibrani 11, setiap orang itu adalah orang yang mempunyai kesalahan dan pelanggaran. Tetapi apa yang ditulis di dalam Ibrani 11, tidak ada satupun disebut pelanggaran mereka dan kesalahan mereka. Tapi yang disebut apa? Semua kegagahan, keberhasilan mereka. Artinya apa? Bahwa Bapa di surga tidak mengingat lagi pelanggaran saudara. Bahkan saudara perhatikan, Musa si pembunuh dan Rahab si pelacur dipuji karena iman mereka, bukan ditegur karena kesalahan mereka. Ya. Yakobus 5 ayat 16. Ya. Ya kita loncat saja ya. Oh, kita baca Yakobus 5 ayat 16. 1 2 3. 1 2 3. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ini artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa kemerdekaan dan rekonsiliasi dalam pengakuan terhadap kesalahan kita satu sama lain itu penting. Jadi kalau kita ya seperti semacam kita, sorry bro, sorry saya bersalah sama kamu, minta maaf ya.
Maksudnya begini, tidak ada gunanya bagi orang Kristen untuk terus-menerus mengaku dosanya demi mendapatkan pengampunan Tuhan. Halo? Anda tidak perlu berusaha untuk mendapatkan apa yang Anda sudah dapatkan. Oke? Halo? Ya kita sudah diampuni Tuhan sepenuhnya. Ya tapi kalau kita pun minta ampun sama Tuhan bukan supaya saudara diselamatkan dan diampuni dan apa. Itu semacam kayak rekonsiliasi. Tuhan sorry atau teman bro sorry bro. Ya seperti itu, semacam itu saja. Ya, mungkin kita akan menjawab ya, tapi mengaku dosa membuat saya rendah hati. Ya, dengar baik-baik. Itu kerendahan hati yang palsu yang didasari apa yang Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Kerendahan hati yang sejati yang datang dari penghargaan arti karya Yesus yang sempurna. Mengakui dosa membuat Anda sadar akan dosa dan menjadi paranoid. Padahal kita dipanggil untuk sadar Kristus dan merdeka. Amin. Jadi saya tidak sedang mengajar saudara untuk tidak boleh untuk mengaku dosa, ya. Oke? Ya maksud saya begini, ya ngapain kamu mengaku dosa kalau kamu tidak berbuat dosa? Dengan baik-baik maksud saya. Ya, betul atau tidak? Ya ngapain kamu mengaku dosa kalau kamu tidak bikin dosa? Nah, bagaimana kamu bisa berbuat dosa? Karena kamu selalu menyadari dirimu sebagai manusia yang berdosa. Saya sudah ulang-ulang katakan ini. Jadi bagaimana caranya adalah, jadi caranya seperti ini. Menjadi orang yang sadar akan Kristus, bukan sadar akan dosa. Ya. Jadi di dalam Yesaya 53 ayat 5. Yesaya 53 ayat 5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Oke? Kita diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi perhatikan, hiduplah dalam kemerdekaan dan kedamaian. Mungkin saudara akan menjawab seperti ini, tapi pengakuan memulihkan persekutuan saya dengan Tuhan. Memang benar saat kita berdosa, kita merasa bersalah. Betul? Sekalipun Tuhan sudah mendeklarasikan kita tidak bersalah. Betul atau tidak? Kita merasa bersalah, tapi sekalipun Tuhan mengatakan engkau tidak bersalah, engkau sudah diampuni. Nah, juga memang benar Bapak Ibu bahwa dosa mendatangkan konsekuensi yang merusak. Tapi dengar baik-baik, memikirkan kesalahan yang kita buat mendatangkan duka cita menurut kehendak Tuhan yang menghasilkan pertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10, coba kita lihat. Ya, memikirkan kesalahan yang kita buat itu mendatangkan duka cita. Ya. Oke, menurut kehendak Tuhan yang menghasilkan pertobatan. Coba 2 Korintus 7 ayat 10. 2 Korintus 7 ayat 10. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab kita berdosa, ya, saat kita berdosa, kita harusnya bertobat. Tetapi Alkitab mengatakan, kita dituntun kepada pertobatan bukan dengan menyadari betapa buruknya kita. Oke? Tetapi lewat pewahyuan tentang betapa baiknya Tuhan. Oke? Saudara mengerti maksud saya? Ya, kita dituntun kepada pertobatan bukan dengan menyadari betapa buruknya kita, tetapi justru apa? Lewat pewahyuan itu Tuhan menyatakan betapa baiknya Tuhan. Roma 2 ayat 4 kita baca. Roma 2 ayat 4. Halo? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Katakan amin. Amin. Jadi silakan Bapak Ibu kita terbuka mengenai kelemahan dan kegagalan kita. Tapi begini, lakukan itu dengan pemahaman tentang posisi Anda yang kokoh dan tak terguncangkan di dalam Kristus. Engkau bisa katakan, Tuhan aku lemah, aku gagal. Tetapi bukan dengan suatu keadaan keperasaan hati yang merasa engkau dituduh dan salah. Tetapi engkau menyadari bahwa engkau menjadi orang yang sungguh-sungguh layak menerima pengampunan Tuhan. Amin. Artinya apa? Artinya apa? Ketimbang bersikap introspektif, ya, atau selalu orang yang selalu introspeksi yang maksudnya saya agak harus hati-hati juga untuk menyampaikan hal ini. Maksudnya begini saja. Jadilah orang yang selalu sadar akan Kristus. Christ center, berpusat pada Kristus, berpusat pada Tuhan, ketimbang fokus pada kelemahan, fokus pada kegagalan, fokus pada keburukan saudara atau kesalahan-kesalahan saudara. Jadi fokus sajalah pada apa yang Tuhan katakan tentang dirimu, bahwa engkau adalah orang yang sudah diampuni sepenuhnya. Ketimbang menghukum, mencambuk dirimu karena kegagalanmu, mulailah bersyukur pada Tuhan dan anugerah kebenarannya.
Ya, bahwa dalam Roma 5 ayat 17 mengatakan bahwa engkau adalah orang yang sudah benar. Ya, Roma 5 ayat 17. Coba kita baca. Sebab jika oleh dosa satu orang telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Perhatikan, engkau telah menerima anugerah, engkau telah menjadi benar dan menerima anugerah kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian. Katakan amin. Jadi bersyukur pada Tuhan karena Tuhan telah membuat engkau menjadi benar. Lalu sadarlah kembali Bapak Ibu, sebaik-baiknya ya, sadarlah bahwa dirimu jangan lagi menjadi orang yang berbuat dosa lagi. 1 Korintus 15 ayat 34. 1 Korintus 15 ayat yang ke-34. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Coba perhatikan, sadarlah kembali dia katakan. Oke? Betul? Sebaik-baiknya jangan berbuat dosa lagi. Anda mungkin bisa mengatakan seperti ini, tapi saya tidak merasa benar. Saya belum merasa bahwa saya sebagai orang benar. Jawabannya adalah, berhentilah hidup dengan perasaan itu. Oke? Dan mulailah sepakat dengan apa yang Tuhan katakan mengenai engkau. Bahwa engkau sudah dibenarkan. Engkau sudah diampuni sepenuhnya. Dia tidak mengenal dosa. 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21. Perhatikan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, God made him who had no sin to be sin for us. So that in him we might become the righteousness of God. Dikatakan bahwa di dalam dia kita menjadi kebenaran Allah. Ya, makanya saya tadi deklarasikan bersama-sama dengan saya adalah kebenaran Bapa dalam Yesus Kristus. Dalam terjemahan IMB-nya, saya ajak saudara untuk melihat ini. Dalam terjemahan IMB-nya 2 Korintus 5 ayat yang ke-21. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-21. Dikatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita, IMB. Elohim telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa menjadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita menjadi kebenaran Elohim. Elohim itu Allah. Allah telah membuat Kristus yang tidak mengenal dosa jadi dosa karena kita. Supaya di dalam dia, di dalam Yesus, kita menjadi kebenaran Allah. Maka tadi kita selalu deklarasikan setiap hari Minggu, saya adalah kebenaran Bapa di dalam Yesus. Kebenaran yang Allah anugerah itu asalnya dari Tuhan. Amin. Jadi ada dua hal yang bisa Anda lakukan dengan anugerah Tuhan. Pertama adalah menerimanya, yang kedua atau menolaknya. Oke, sekarang apa yang kau pilih? Apakah kau mau menerima anugerah Tuhan atau kau menolaknya? Jikalau kita menerimanya, ya, ketika kita menerimanya dengan menyangkal kebenaran kita, ya, dengan mengaku bahwa kita berdosa, dan dengan mengakui kebutuhan kita akan juru selamat. Nah, kita menerimanya dengan menyangkal kebenaran kita. Bisa saja ketika kita menerimanya, tapi kita menyangkal perbuatan Tuhan. Ya, saya terima, tapi kita menyangkal perbuatan Tuhan. Sama saja kita menolaknya. Jadi saat kita menyerahkan diri kepada Yesus, dengar baik-baik Bapak Ibu, halo, dia memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah Dia sediakan untuk kita. Nah, sejak saat itu hingga kekekalan kita selama-lamanya menjadi orang yang sepenuhnya diampuni. Amin. Sejak kita harus memahami bahwa coba kita buka Roma saja. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Oke. Yuk, kita baca sama-sama. 1 2 3. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah yang baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, terus atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus. Perhatikan, bahwa tidak ada yang dapat memisahkan saudara dari kasih Tuhan. Amin. Betul, diri kita ini ada sisi-sisi yang seperti gelap.
Betul? Oke? Tetapi bukan itu menjadi fokus kita. Kalau kita selalu fokus kepada hal itu, maka kita tidak akan pernah masuk dalam sisi yang terang. Oke? Kita masih menerima semacam buah yang busuk. Menikmati buah yang busuk sebagai akibat konsekuensi dari kegagalan kejatuhan Adam. Tapi kita tidak perlu lagi takut akan penghakiman karena kita sepenuhnya aman tersembunyi dengan Kristus di dalam Kolose 3 ayat 3. Coba kita baca. Kolose 3 ayat 3. Sama-sama kita baca 1 2 3. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Oke? Perhatikan. Kita tidak perlu takut akan penghakiman karena kita aman tersembunyi di dalam Kristus. Kita aman tersembunyi dengan Kristus di dalam Bapa. Dikatakan sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Artinya apa? Di dalam keilahian Kristus Yesus, engkau tersembunyi di tempat itu dan engkau aman di sana. Saat Bapa memandang kita, dia tidak lagi melihat manusia yang tak sempurna. Oke? Saat Allah memandang kita, dia tidak lagi melihat manusia yang masih tersandung atau jatuh dalam dosa. Tetapi yang dia lihat adalah anaknya Yesus Kristus yang sempurna. Ya, katakan amin. Sesempurnanya Yesus Kristus, demikian juga engkau dalam pandangan Tuhan. Amin. Saudara, tidakkah kau tahu bahwa engkau diciptakan sempurna segambar dengan Tuhan? Tidakkah engkau tahu bahwa keberadaan kesempurnaan itu hari ini dikembalikan dalam kehidupanmu? Jadi pandanglah itu, jangan selalu memandang akan kesalahan, akan kegagalan, akan kejatuhanmu. Tapi sepenuhnya pandanglah akan kesempurnaan yang sudah Tuhan lakukan dalam kehidupanmu. Seperti tadi ilustrasi di awal yang saya buat, bahwa engkau ditutupi oleh Yesus. Sehingga cambukan hukuman itu tidak akan menimpa engkau lagi. Karena apa? Karena Yesus sudah membungkus engkau, menyembunyikan engkau di dalam dirinya melalui pengorbanannya. Amin. Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Kita baca. Ibrani 7 ayat 24 sampai 26. Kita baca sama-sama. Pelan-pelan 1 2 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya imamatnya. Ulang-ulang. 1 2 3. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ayat 26. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa. Dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. 27. Yang tidak seperti imam-imam besar lain. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Dan sesudah itu, barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya. Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Katakan amin. Amin. Saudara perhatikan itu. Dia mengorbankan dirinya satu kali untuk selama-lamanya. Saya bacakan kembali Bapak Ibu dalam terjemahan EPYH-nya. Ya. Tetapi Yesus hidup untuk selama-lamanya dan ia tetap menjadi imam. Sehingga tidak dibutuhkan imam yang lain. Oke? Saudara bisa buka EPYH saudara di handphone saudara. Karena belum siap di layar ya. Ia dapat menyelamatkan dengan sempurna. Yesus dapat diselamatkan dengan sempurna. Semua orang yang datang kepada Allah melalui dia. Karena ia hidup untuk selama-lamanya. Karena Yesus hidup untuk selama-lamanya. Yesus senantiasa hadir di sana untuk mengingatkan Allah bahwa ia telah menghapuskan dosa mereka dengan darahnya. Oleh karena itu, memang dialah imam besar yang kita perlukan. Karena ia kudus, tanpa salah, tidak bernoda oleh dosa, tidak dicemarkan oleh orang-orang berdosa. Kepadanya telah diberikan tempat yang mulia di surga. Ia tidak pernah memerlukan darah binatang yang dipersembahkan setiap hari. Seperti yang dilakukan imam-imam lain untuk menutupi dosa mereka.
sendiri dan kemudian dosa umat Israel. Sebab ia mengakhiri segala pengorbanan sekali untuk selama-lamanya ketika ia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Amin. Amin. Ya, di dalam 28-nya, menurut peraturan lama, bahkan para imam besar pun merupakan orang lemah dan berdosa yang tidak luput dari kesalahan. Tetapi kemudian dengan sumpah Allah mengangkat anaknya sebagai imam besar yang sempurna sampai selama-lamanya. Katakan amin. Jadi korban untuk menghapus dosa sudah selesai. Tidak perlu lagi ada korban-korban yang harus engkau lakukan. Tidak perlu lagi menambah bumbu-bumbu yang lain untuk keselamatanmu, untuk memperoleh keselamatanmu. Oke? Tidak perlu ada goresan sedikit pun dalam lukisan yang sempurna untuk menyempurnakan lukisan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam kehidupanmu. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha untuk melakukan semua itu dengan kebaikan-kebaikan. Sekali lagi saya mengatakan, bukan berarti saya melarang saudara untuk berbuat baik. Saudara tetap terus berbuat baik, tapi dengan tujuan bukan supaya diselamatkan, tetapi karena engkau meresponi kasih Allah yang sudah mengasihi kamu. Amin. Kemerdekaan kita tidak kita dapatkan dengan melakukan ritual agamawi manusia, tapi kemerdekaan kita peroleh melalui Yesus Kristus. Katakan amin. Jadi saya ulang lagi, kemerdekaan kita, keselamatan kita tidak didapatkan dengan melakukan ritual agamawi manusia, tapi kemerdekaan keselamatan kita peroleh melalui pengorbanan Yesus. Jikalaupun kita melakukan ritual agamawi bukan untuk diselamatkan, bukan untuk dimerdekakan, tetapi salah satu bentuk ucapan syukur, terima kasih atau perbuatan kita untuk membalas kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Katakan amin. Seperti ilustrasi yang sering saya katakan, bahwa bagaimana mungkin engkau bisa berbuat jahat kepada orang yang berbuat baik dengan kamu? Ya kan? Kalau orang berbuat baik dengan kamu, maka apa yang kau harus lakukan? Engkau pun akan membalaskan kebaikan kepada orang yang berbuat baik dengan kamu. Kecuali orang itu stres, ya. Kalau kita orang normal, kita nggak akan jahat sama orang yang berbuat baik sama kita. Oke? Tuhan Yesus berkati. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita siapkan perjamuan Tuhan. Anda diberkati Tuhan? Amin. Katakan, aku sepenuhnya diampuni. Yuk, ucapkan lagi, lebih keras. Katakan, aku sudah sepenuhnya diampuni. Amin. Yuk, sekali lagi katakan, aku sudah sepenuhnya diampuni. Aku orang benar. Ya sudah dibenarkan karena pengorbanan Yesus bagiku. Katakan amin.